pertama, saya terima kasih bahwasanya Mbak sudah datang dan sudah lewat kebangsaan dan ikut konseling kita pada siang hari ini. Baik Mbak, sebelumnya Mbak dari mana? Dari Jakarta. Oh, jauh ya Mbak sampai kumpul di sini. Apa Mbak ada rekomendasi dari mana Mbak? Sendiri ya sudah cari ada masalah. Mbak di Jogja kerja ya Mbak? Di Jogja itu Oh, berarti kumpul ini liburan atau emang mau kesini Mbak? itu Baik Mbak. Boleh Mbak, di sini sebelumnya apa Mbak pernah mengikuti konseling ini? Pernah ya Mbak? Sebelumnya di sini saya terima kasih kepada Mbak. Yang sebelumnya tak kenal kata tahu ya Mbak. Boleh perkenalkan Mbak sebelumnya siapa? perkenalkan nama saya Anzalul Kurnia. Oh wis, bagus ya Mbak. Gimana? Mbak dipanggil Kanza atau siapa? Iya, ya Mbak disebut. Nah, baiklah Mbak, saya juga ya kan kawan. Nah, di sini saya perkenalkan nama saya ada di sini. Saya sebagai konselor di sini dan nantinya saya akan membantu Mbak dan kawan Mbak. Nah, di sini nantinya kita akan membahas suatu permasalahan Mbak. Nah, tujuan konseling individu ini bertujuan untuk menyelesaikan atau membantu masalah Mbak saat ini. Dan konseling individu ini adalah salah satu bimbingan konseling di mana nantinya yang kita bahas itu kita akan menghasilannya, maksudnya saya akan menghasilakan masalah Mbak. Nah, setelah itu Mbak boleh terbuka pada saya tanpa ada tutup menutupi dan di sini dibahas mau Mbak nangis atau Mbak marah-marah ya Mbak supaya Mbak itu rendah dan begini Mbak, masalah Mbak yang begini Mbak yang sedang Mbak alami, sedang Mbak rasakan saat ini. Mbak, apakah Mbak kesini tadi dengan sukarela? Mbak, tadi saya sudah menjelaskan tentang rasa, jadi kita akan menunjukkan waktu kita ya Mbak, waktu kita 25 menit. Apakah Mbak setuju? Baik. Baiklah Mbak, boleh Mbak ceritakan masalah Mbak yang Mbak rasakan pada saat ini. Saya akan mendengar, akan mengambil dan saya akan respon. Jadi Mbak, saya itu sebenarnya saya ini sudah udah sekarang Mbak. Nah, kan saya itu kan dulunya ini bagus, harmonis. Nah, dulu tuh kan saya itu punya kerumahan ini Mbak, sampai sekarang Mbak. Nah, saya tuh dulu itu kan SD itu kan dulu dekat sama cowok orang tua cowok Mbak, ayah saya kata. Nah, untuk SMP saya tuh jarang ketemu karena orang tua saya itu kerja terus, saya coba pergi keluar kota terus, Mbak. Nah, kan jadi saya juga di pesantren kan, Mbak. Jadi saya jarang banget ketemu sama ayah saya gitu, Mbak. Pas SMA kan, Mbak, kelas SMA saya tuh full ketemu sama orang tua saya cowok, Mbak, ayah saya, keluarga saya kumpul gitu. Nah, itu tuh berakhirnya cuma sampai 1 tahun Mbak. Pas saya baru masuk kelas 10. Pas masuk dari kelas 10 tuh pas mau naik kelas 2 itu kan konflik kan Mbak. Nah, konflik saya meninggal Mbak. Jadi di situ saya punya ketraumaan dalam diri saya sampai kini punya ketraumaan dan penyesalan Mbak. Apa itu Mbak penyesalan yang merasakan? Penyesalannya itu Mbak lebih ke saya nggak mau jauh-jauh dari orang tua, saya nggak mau jauh-jauh dari saya mau menghabiskan waktu saya di orang tua. Ketraumaan saya ya itu nggak jauh. Saya harus menjaga orang tua saya, saya tidak. Dulu saya juga komunikasi dengan orang tua saya cewek ini. Saya lebih dekat ke orang tua saya cowok, walaupun saya jarang. Nah, di situ Mbak, dari situ kan kayak udah berapa tahun tuh orang tua saya ini bilang lagi Pak, dan disitu saya kayak menerima dan tidak menerima Mbak, kenyataan yang ada Mbak. Nah, di situ saya semakin frustasi sendiri Mbak, semakin mempunyai persepsi yang negatif sendiri Mbak. Nah, dan semenjak orang tua, semenjak mama saya itu jadinya keluarga saya itu hancur Mbak. Soalnya juga abang saya yang di Jakarta tuh nggak merestui orang tua saya cewek ini.
karena dia juga pas orang tua saya yang cowok meninggal dia nggak datang Mbak, karena jadi dia tuh punya kesamaan. Jadi keluarga saya sekarang ini saya mau nggak harus saya kembali gitu ya. Jadi saya di rumah saya ini yang selalu mengganggu saya, mengganggu pekerjaan saya, mengganggu semuanya Mbak. Itu dalam di masalah keluarga itu kurangnya miskomunikasi. Setiap komunikasi itu pasti menimbulkan perdebatan Mbak, dan menimbulkan kemarahan antara individu. Jadi saya tuh bingung Mbak, nah kadang orang yang saya itu orang tua saya sama abang saya yang itu. Nah saya tuh posisi saya tuh bingung Mbak, saya tuh kadang tuh mau menjadi pendengar tetapi saya yang disalahkan kayak gitu Mbak. Tapi kalau saya diam aja, ya orang tua cewek saya yang ngomong sama saya, marah-marah sama saya, karena dia itu marah sama abang saya. Jadi saya tuh gimana ya Mbak, bingung kayak gitu. Nah juga adik saya yang paling kecil itu kan dia tinggal orang tua cowok saya itu kan umur 4 tahun Mbak. Jadi dia kan masih kurangnya kasih sayang dari ayah saya, kurangnya dari saya, dari mama saya. Nah sekarang mama saya kan sudah punya anak kan Mbak. Dan jadi ayah saya kan terbagi pada adik saya yang terakhir ini dari bapak diri saya itu kan Mbak. Jadi yang adik saya yang hidup itu kan Mbak. Jadi saya itu saya tahu adik saya merasakan hanya yang memiliki hati, kadang adik saya yang ketiga itu orang yang terdiam, jadi diam. Jadi saya tuh di posisi ini saya harus menjadi seperti apa sih Mbak? Nah, saya bingung mau menjadi seperti apa Mbak? Kalau menjadi seperti apa? Saya bingung Mbak, saya Mbak, saya dapat merasakan apa yang Mbak rasakan, dan di hubungan Mbak yang bersama-sama Mbak, keluarga Mbak, adik Mbak, orang tua Mbak, dan kakak Mbak. Jadi alangkah baiknya Mbak itu berusaha untuk meletakkan lagi keluarga Mbak supaya bisa membantu sama lain. Nah, Mbak, di sini kakak Mbak ini apa nih? Dekat sama adik-adik Mbak yang kedua, kita ketiga berapa nih? Kalau sama adik saya kadang tuh ya kayak itu Mbak, kadang adik saya ini yang itu minta perhatian dari orang tua saya, bukan minta perhatian dari saya. Kalau saya kan sering ngasih perhatian pada adik saya. Kalau orang tua saya kan mungkin sudah sibuk dengan anak sudah banyak, gitu Mbak. Saya ngerti gitu. Tapi kan adik saya ini merasa dia itu kayak saya udah sini, saya nggak bisa lagi, saya dari sini lagi. Nah, jadi saya kan di situ tuh harus menjadi kayak mana Mbak? Kalau sebaiknya Mbak itu ngobrol dulu nih sama orang tua Mbak, mencerahkan bahwasanya adik Mbak ini mau bikin, mau perhatian juga, gitu Mbak. Terus Mbak juga bilang sama adik-adik Mbak yang lain, saya pernah Mbak bilang sama orang tua saya itu, jadi menimbulkan perdebatan Mbak. Bilang nggak misalnya, ya gimana? Karena mulai ada yang kecil, gimana? Nah, saya mengerti itu kan Mbak, karena kalau banyak tadi kan udah banyak kan anaknya kan, nah jadi saya berusaha untuk mengerti, dan saya kadang berusaha untuk menasihati adik saya Mbak, supaya bisa mandiri dalam hal apapun. Nanti ya gimana? Namanya juga gitu Mbak, jadi anak kecil kan Mbak. Mbak, kalau begitu berarti Mbak itu harus lebih dekat lagi sama Mbak. Anggap aja Mbak itu harus ngomong sama Mbak, anggap aja Mbak itu sebagai momen intinya. Mbak juga harus menasihati dari Mbak kalau orang tua Mbak itu dari keluarga baru, semua ngurusi itu adik Mbak itu otomatis anak jadi dari ayah Mbak bagaimana? Itu tuh anaknya dari apa? Dari ibu saya kan punya anak. Itu berarti lo udah anak kamu ya Mbak? Ya. Berarti anak kandung ya Mbak? Kandung bapak dari Mbak sama ibu Mbak kan? Jadi kok bisa Mbak adik Mbak dan anak kandung itu kurang perhatian orang tua Mbak? Yang kurang banyak perhatian tuh ya adik kandung saya. Kan saya kan punya Mbak saudara yang kandung banget kan Mbak, yang bapak gitu. Nah yang satunya lagi ini itu yang mama saya nikah lagi, mempunyai anak. Nah anaknya yang ini kayak gitu Pak. Anak lagi, oh ada anak lagi yang enggak, yang keempat, kan 5 saudara kan. Oh berarti yang Yang keempat.
yang adik kandung saya itu bapaknya. Berarti anak yang adik yang kedua itu anak Prancis dari Orang tua. Iya. jadi adik yang kedua yang kurang mendapatkan kasih sayang orang tua atau yang kedua ya. Jadi mungkin ya mbak itu harus lebih dekat lagi nih mbak sama adik mbak yang ini supaya dia itu tidak berpikir negatif aneh-aneh dan mbak menasihati adik mbak ini supaya mengerti kondisi orang tua Jadi saya buat jadi kayak anak pertama, lalu juga kayak mana gimana, jadi sekaligus orang tua, gitu. Jadi kan tuh udah mesti membawa dengan saya, dan saya menabung saya itu nggak terima dengan jadi saya tuh gimana sih kayak gitu nah, tuh udah mesti membawa dengan saya, dan saya menabung saya itu nggak terima dengan jadi saya tuh gimana sih kayak gitu nah, saya harus gimana sih kayak gitu nah, saya tuh kan begitu sampai kuliah mbak, nah jadi saya tuh mbak jadi alhamdulillahnya mbak itu optimis tetap bersyukur itu mbak itu dari kedua mbak karena mbak itu mampu untuk menjadi salah ibu sebelum pertama kedua pertama kuliah dan juga itu mbak baik dan insya Allah nantinya akan diterima oleh Allah baik jadi mbak itu harus apa membangun aja nggak mungkin dengan itu menjadi lebih baik dan mbak itu harus berusaha ngobrol lagi nih sama orang-orang ini sebenarnya mbak ini pernah mencoba ngomong lagi sama orang-orang setelah orang tua jadi kayak itu menimbulkan berarti suatu kedua masih mungkin mbak itu ada bicara atau cara ngomong sama sebenarnya kalau dari suara saya sih saya tuh sebenarnya ngomongnya pelan ya Pak, tapi menurut orang tua saya tuh keras. Jadi menurut orang tua saya tuh gimana sih gimana sih kalau saya diam kata saya nggak peduli, tapi kalau saya ngomong kata orang tua saya kalau saya keras dan saya melawan. Artinya saya di situ memperbaiki memperkenalkan komunikasi itu lebih ke nggak nyambung juga berkomunikasi. Sebenarnya saya nggak menyalahkan orang tua saya, mungkin saya ada di diri saya sendiri karena saya juga nggak tahu, saya tuh nggak tahu cara mengatasinya. Sebelumnya mbak pernah nih apa berusaha untuk ngobrol atau cara mbak supaya bisa akrab lagi sama orang Pernah mbak, pernah yang itu yang komunikasi itu lancar-lancar kan mbak. Nah, tapi kalau udah berkomunikasinya sudah 1 jam, itu nalar pembicaraannya itu berbeda lagi orang tua saya tuh mbak. Jadi yang saya ini yang bingung kan mbak. Jadi itu yang menjadi saya nggak mau lagi dari cerita saya untuk cerita selanjutnya. Jadi orang tua saya tuh sebenarnya ya mungkin ya salah dari saya Jadi proses mbak sekarang itu gimana sih mbak sebenarnya? Apakah mbak itu langsung jadi gomba atau mbak berusaha? Biasanya kalau itu ini tidak semua saya kalau saya mbak kalau orang saya kayak itu saya udah iya, tapi kalau anak saya itu ribut-ributkan gitu mbak, enggak semua. Kalau antara orang tua saya sama abang saya itu jadi ribut ya mbak, saya menjadi petengah. Nah ketika saya menjadi petengah, nah keluarga saya itu malah marahin saya kayak gitu nah. Akhirnya sana saya hanya ingin menjadi petengah gitu dalam masalah itu. Saya di situ, saya langsung ke siapa, saya belain sama saya. Dan itu abang saya itu marah ini. Nah dia bukan itu tambah besar tuh mbak, nggak sampai situ mbak. Terus saya tuh bingung kan mbak, karena itu saya diam aja di kamar mbak. Saya masih disalahkan mbak, saya diam di kamar mbak. Jadi saya tuh gimana sih respon saya harus gimana di
dari diri saya sendiri kan Mbak. Saya juga nggak tahu, saya tuh nggak tahu cara mengatasinya. Sebelumnya Mbak pernah nih apa berusaha untuk ngobrol atau cara Mbak supaya bisa akrab lagi sama orang tua? Pernah Mbak, karena yang itu yang komunikasi itu lancar kan Mbak. Nah, tapi kalau udah berkomunikasinya sudah 1 jam, itu nalar pembicaraannya itu berbeda lagi orang tua saya tuh Mbak. Jadi yang saya ini yang bingung kan Mbak. Jadi itu yang menjadi saya nggak mau lagi untuk bercerita selanjutnya. Jadi orang tua saya tuh sebenarnya mungkin ya salahnya tadi dari saya Jadi perasaan Mbak sekarang itu gimana sih Mbak sebenarnya? Apakah Mbak itu masih dengan ego Mbak atau Mbak berusaha sebenarnya kalau itu ini enggak semua saya kalau saya coba kalau orang tua saya kayak gitu saya lebih baik diam. Tapi kalau abang saya itu dipeributkan gitu Mbak. Enggak semua. Kalau antara orang tua saya sama abang saya itu menjadi ribut kan Mbak. Saya menjadi petengah. Nah, ketika saya menjadi petengah, nah keluarga saya itu malah marahin saya kayak gimana? Atau sana saya hanya ingin menjadi petengah gitu dalam masalah itu. Saya di situ saya komunikasi apa? Saya belain sama saya. Nah itu abang saya itu marah kayaknya ini. Nah dia bukan itu tambah besar tuh Mbak, nggak sampai situ Mbak. Terus saya tuh bingung kan Mbak, karena tuh saya diam aja di kamar Mbak. Saya masih disalahkan Mbak, saya diam di kamar Mbak. Jadi saya tuh gimana sih respon saya harus gimana kayak gitu Mbak. Saya mengatasi masalah itu kayak gimana sih Mbak? Di sini saya ini cuma saya tidak bisa menyarankan atau apapun itu. Saya cuma memberi sedikit arahan nih supaya bisa lagi pada orang tua. Di sini Mbak itu harus berusaha mendekatkan diri lagi kepada orang tua Mbak. Jangan banyak diam, jangan banyak sendiri di kamar, dan apa mungkin orang tua Mbak itu salah dalam menerima lagi dalam menerima salah apa Dan mungkin orang tua Mbak itu membaca banyak Mbak, kan dia menikah lagi nih dan dia punya anak dan Mbak 5 bersaudara Mbak. Nah kalau habis nih dari saudara ini orang tua itu juga kesulitan Mbak dalam memilah anak-anaknya, satu karakternya gimana, yang kedua gimana, yang ketiga gimana. Jadi dia itu kebingungan Mbak, dia juga stres karena dia juga udah punya suami nih Mbak. Jadi Mbak itu sebagai anak perempuan satu-satunya nih Mbak yang udah besar nih kan. Jadi Mbak itu harus mendorong orang tua Mbak itu menjadi lebih baik lagi Mbak. Jangan selalu ego sendiri, jangan terus mendengar orang lain seperti itu Mbak. Dan Mbak itu bisa kalau mau ngomong berpikir baik-baik pada orang tua Mbak. Mungkin di sana Mbak harus mencari situasi di mana ibu Mbak ini lagi senang atau gimana, nggak ada masalah atau gimana. Kalau ada masalah tuh coba Mbak menghubungi orang tua Mbak dukung apa sih yang mau orang tua Mbak ini lakukan. Jadi itu nantinya Mbak dengan orang tua Mbak akan lebih saling mengerti satu sama lain dan tidak akan ada salahnya gitu Mbak. Nah, baiklah Mbak, apakah Mbak sudah lega atau gimana, atau mau ada yang dibicarakan lagi? Boleh Pak? nggak maaf Alhamdulillah. Jadi apa yang Mbak bisa ambil dari percakapan kita pada siang ini?
Mungkin saya harus belajar dalam berkomunikasi yang baik sama keluarga saya. Mungkin berkumpul sering berkeluarga. Baiklah Mbak, Mbak harus mencoba, semoga dengan usaha Mbak, keluarga Mbak, dengan keluarga Mbak itu bisa menjadi harmonis kembali, walaupun bapak-bapak yang almarhum telah dengan di sisi Allah. Mbak doakan juga semoga keluarga Mbak yang ini bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang pernah Mbak rasakan sebelum almarhum. Nah, jadi karena waktu kita telah mencapai 20 menit, kita tutup ya Mbak. Nanti kalau Mbak mau konseling lagi boleh datang ke sini. Saya yang terbuka dengan sukarela mendengarkan Mbak, memahami Mbak dan merespon Mbak. Jadi Mbak tidak usah sungkan datang ke sini. Mbak boleh anggap saja saya ini seperti saudara Mbak sendiri, seperti itu Mbak. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Nah, baiklah Mbak. Alhamdulillah di sini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.